Halo, Shalom, bertemu kembali. Perbincangan kami kali ini ialah menyelami isu-isu penting dalam Kitab Keluaran dan kaitannya dengan watak Tuhan yang penuh kasih dan adil. Jadi kami akan meneliti persoalan sukar seperti adakah peristiwa Keluaran benar-benar berlaku, siapakah Firaun Mesir yang disebut, dan bagaimana berjuta-juta orang boleh mengembara di padang gurun tanpa meninggalkan bukti arkeologi. Kami juga akan membahas tindakan Tuhan yang kelihatan keras, seperti mengeraskan hati Firaun, membunuh anak sulung Mesir, dan perintah membinasakan bangsa Amalek dan Kanaan. Dan bertanya, adakah ini selari dengan sifat pengampunan dan kasih Tuhan? Jadi setiap isu dianalisa sehubungan dengan tema utama Keluaran, yaitu pembebasan, penghakiman terhadap kejahatan, dan kasih kurnia Tuhan kepada umatnya. Jadi kisah Gibeon menjadi contoh bahwa Tuhan sentiasa bersedia mengampuni bagi mereka yang berserah. Jadi perbincangan ini akhirnya diharap akan membawa kita merenung apa itu maknanya menjadi umat Kristen yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, sambil menjunjung kekudusan dan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya senang untuk bawa kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita meneruskan perbincangan kita. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu beserta kami, sementara kami membahas satu lagi topik ya Tuhan, dan biarlah perbahasan kami ini dapat membantu menyelamatkan lebih ramai jiwa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Adakah peristiwa dalam buku Keluaran, Exodus, benar-benar berlaku? Shalom. Ini satu soalan yang penting, satu soalan yang menarik, satu soalan yang sering ditanyakan oleh ramai orang, terutama skeptik tentang Alkitab, karena buku Keluaran adalah kisah agung pembebasan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, yang dipimpin oleh Musa dengan kuasa Tuhan yang nyata melalui 10 bala atau 10 tulah, kemudian disusuli dengan laut yang terbelah, dan pemberian 10 hukum di atas Gunung Sinai. Namun persoalannya adalah, adakah semua ini benar-benar terjadi, benar-benar berlaku? Secara teologi umat Kristen, terutamanya dalam tradisi beberapa denominasi Kristen, termasuklah Seventh-day Adventist, percaya bahwa peristiwa dalam Keluaran adalah sejarah yang nyata. Ia bukan sekadar mitos. Alkitab sendiri menyaksikan konsisten naratif ini dalam kitab-kitab lain seperti Mazmur yang ditulis kemudiannya, kitab Nehemia, dan juga di Perjanjian Baru. Malah Yesus sendiri merujuk kepada Musa dan peristiwa padang gurun sebagai sejarah yang benar-benar berlaku. Namun dari segi arkeologi, bukti langsung tentang keluarnya bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir, masih menjadi perdebatan. Beberapa sarjana menunjukkan kekurangan bukti arkeologi yang kokoh, tetapi ada juga penemuan yang menyokong kehadiran kumpulan Semitik di Mesir pada masa yang lalu. Akhir-akhir ini penemuan roda kereta kuda dan peralatan senjata yang digunakan oleh zaman yang sama dengan terjadinya peristiwa Keluaran yang didapati di Laut Merah mengesahkan peristiwa dalam Keluaran sebagai peristiwa yang berlaku dalam sejarah. Namun harus diingatkan, ketiadaan bukti bukan bukti ketiadaan, kan? Jadi bagi umat Kristen, Keluaran bukan sekadar kisah sejarah, tetapi lambang pembebasan rohani daripada dosa kepada kehidupan baru di dalam Tuhan. Jadi kepercayaan ini, keyakinan ini berakar dalam iman kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maka ya sudah tentu bagi orang percaya peristiwa Keluaran itu memang benar-benar telah berlaku dan maknanya tetap hidup hingga hari ini.
Jadi ini berarti bahwa kisah di dalam Keluaran ini haruslah kita terima sebagai satu bentuk naratif yang diilhamkan oleh Tuhan. Oke, jadi soalan seterusnya yaitu mengapakah tiada rekod tentang tulah ataupun peristiwa Exodus, keluaran besar-besaran orang Ibrani dalam sejarah Egypt? Oke, Shalom. Adalah sangat penting untuk menjawab soalan yang selalu ditanyakan ini, yaitu jika peristiwa dalam Keluaran benar-benar berlaku bersama dengan 10 tulah yang dialami oleh Mesir, serta keluaran besar-besaran bangsa Ibrani dari negeri Mesir. Mengapa tidak ada rekod resmi dalam sejarah Mesir? Terlebih dahulu, perlu diketahui bahwa Mesir purba sangat berhati-hati dalam merekod sejarah mereka sendiri. Firaun itu sendiri dianggap sebagai dewa dan juga simbol kuasa mutlak. Oleh itu peristiwa seperti kekalahan besar, bencana alam atau pemberontakan dalam negeri biasanya tidak direkodkan secara terus terang karena dianggap memalukan dan menggugat image ketuhanan Firaun itu sendiri. Catatan Mesir cenderung merekodkan keagungan kejayaan Firaun sahaja dan bangsa itu sendiri berbanding dengan kegagalan yang mereka alami. Apatah lagi mencatat kejayaan bangsa lain. Yang kedua, rekod-rekod Mesir purba banyak yang sudah rusak, atau ada yang hilang, atau ada yang masih belum lagi digali. Namun ada beberapa penemuan seperti Ipuyer Papyrus yang menceritakan peristiwa kekacauan di Mesir yang menyamai seperti peristiwa tulah, air mencari darah, kematian anak sulung, dan juga kegelapan. Walau bagaimanapun, penafsiran ini masih diperdebatkan. Yang ketiga, bangsa Ibrani bukanlah suatu kuasa yang besar, dan keberadaan mereka hanyalah sebagai hamba ataupun slave. Mungkin tidak dianggap penting untuk dicatat dalam rekod sejarah kerajaan Mesir. Oleh itu, walaupun tidak ada catatan rekod, tidak semestinya ia membuktikan bahwa peristiwa itu tidak pernah berlaku. Jadi bagi umat percaya, Kitab Keluaran adalah kesaksian ilahi yang sahih dan melalui iman sudah cukup tanpa bergantung kepada pengesahan rekod sejarah sekuler. Jadi salah satu poin yang diketengahkan di sini ialah ketiadaan rekod dalam sejarah Mesir itu sendiri. Jadi maksudnya tidak berarti peristiwa dalam Keluaran itu tidak berlaku karena semua ini adalah ketentuan Tuhan di dalam rencana penyelamatan. Jadi soalan seterusnya, kelahiran Musa dikatakan meminjam dari kisah Sargon of Akkad yang terdahulu daripada Keluaran. Jadi adakah ini benar? Dan adakah orang Ibrani ketika ini meminjam kisah dari awal mitos Mesopotamia atau Mesir untuk penulisan buku Keluaran itu? Untuk menjawab soalan ini, beberapa sarjana modern berpendapat bahwa kisah kelahiran Musa yang diletakkan dalam bakul dan dihanyutkan di sungai, lalu diselamatkan oleh putri Firaun, mirip dengan legenda Raja Sargon dari Akkad, yang juga dikatakan dihanyutkan di sungai dan dibesarkan oleh orang luar. Nah, ini menimbulkan persoalan, adakah penulis Alkitab meminjam dari mitos purba? Memang benar terdapat persamaan bentuk antara kedua kisah ini. Namun persamaan tidak semestinya membuktikan peniruan. Motif anak terbuang yang selamat adalah tema sejagat yang biasa berlaku dalam cerita-cerita purba dan banyak berlaku dalam budaya purba. Ini menggambarkan pemeliharaan ilahi dan peranan penting tokoh tersebut pada kemudian nanti. Namun perbezaannya sangat ketara. Di dalam kisah Musa berakar pada teologi Ibrani. Tuhan yang campur tangan secara langsung. Berbeza dengan mitos politisme yang menyelubungi kisah Sargon.
kisah Musa bukan sekadar satu cerita hero yang mengagung-agungkan seorang hero, tetapi ia adalah titik mula sejarah penyelamatan umat Tuhan dan juga titik bermulanya satu bangsa yang dipimpin, yang dipilih oleh Tuhan dan berterusan sehingga beberapa ratus kemudiannya. Apapun tidak ada bukti konklusif bahwa penulis Alkitab meminjam secara langsung. Sebaliknya, Tuhan mungkin mengizinkan tema umum dalam budaya ketika itu untuk disucikan, dikuduskan, dan diberikan makna baru di dalam wahyu Allah, wahyu Tuhan. Jadi, maka kisah Musa bukanlah satu salinan atau satu kopi, tetapi ia adalah penyataan unik tentang maksud pemeliharaan dan rancangan penebusan Tuhan. Jadi di dalam Keluaran itu, dalam cerita Musa, dia ada fokus. Fokusnya ialah Allah memelihara Musa, memelihara umat. Berbeza dengan mitos yang lain yang kita sebutkan. Jadi itu saja penjelasan saya. Oke, jadi maksudnya ialah apapun persamaan kisah Keluaran dan catatan kisah lain yang sebelum ini tidak menjejaskan kesahihan naratif dalam Keluaran. Oke, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Manakah berjuta orang tinggal di gurun selama 40 tahun tapi tidak meninggalkan sebarang bukti? Jadi bagaimana berjuta orang tinggal di gurun selama 40 tahun tanpa meninggalkan sebarang bukti? Oke Awi, ini menjadi suatu tanda tanya yang menarik bagi kita. Bagaimanakah sejumlah jutaan orang yang di padang gurun selama 40 tahun tidak meninggalkan sebarang bukti? Isu tidak ada bukti arkeologi kuku mengenai pengembaraan 600.000 lelaki sahaja, yaitu 600.000 lelaki Israel di padang gurun selama 40 tahun, sering diungkit oleh para pengkritik Alkitab. Tetapi masih terdapat beberapa penjelasan yang munasabah. Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, dari sisi hitungan. Bilangan 600.000 mungkin bersifat simbolik ataupun idiomatik. Jadi perkataan Ibrani, elef, boleh merujuk kepada klan atau satu unit tentara. Bukan jumlah literal ribu, sekaligus menunjukkan populasi yang lebih kecil dan lebih selaras ataupun lebih sesuai dengan kehidupan secara nomad atau berpindah randa. Yang kedua, gaya hidup pengembara seperti bangsa Israel tidak meninggalkan banyak jejak arkeologi, seperti suku Bedouin pada zaman modern sekarang ini. Mereka hanya tinggal di dalam kemah, pasang siap, dan menggunakan barangan muda ali yang hanya sementara sahaja dalam keadaan di padang gurun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kawasan padang gurun itu sendiri yang sangat luas dan ada sebahagiannya belum lagi digali sepenuhnya. Jadi ini menjadikan kemungkinan penemuan bukti fisikal agak terbatas di padang gurun. Akhir sekali, menurut Alkitab, pemeliharaan Tuhan yang ajaib seperti pakaian dan kasut yang tidak rosak, serta makanan dari surga, menunjukkan bahwa pengalaman mereka bukan bergantung kepada infrastruktur fisikal biasa. Hal itu tidak ada bukti, tidak semestinya menafikan kebenaran sejarah. Jadi tidak gabungan faktor bahasa, budaya, arkeologi, dan campur tangan ilahi sebenarnya menyokong naratif di dalam kitab suci. Iman kepada firman Tuhan kekal sebagai asas yang kukuh bagi umat percaya. Jadi saya ulang lagi, walaupun tidak ada bukti, tidak semestinya itu menafikan kebenaran kisah Keluaran itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi kita tengok terus ke soalan yang seterusnya. Ini mengenai Musa. Jadi masih lagi Musa. Adakah Musa itu adalah seorang tokoh sejarah? Oke, untuk menjawab itu seperti yang sering dipertikaikan, adakah Musa seorang tokoh sejarah, historical figure, kan?
sebenarnya kita percaya Musa adalah salah satu tokoh paling penting dalam Alkitab. Pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir, menerima hukum 10, yaitu 10 perintah, dan pengantara antara Tuhan dan umatnya. Namun dari sudut sejarah sekuler dan arkeologi, persoalan masih timbul. Adakah Musa benar-benar wujud? Secara arkeologi, tidak ada bukti langsung atau artefak yang menyebut nama Musa secara eksplisit dalam rekod Mesir atau penemuan purba. Ini menyebabkan sesetengah sarjana modern mempersoalkan kewujudannya sebagai tokoh sejarah. Namun dari sudut tradisi dan kesaksian ayat-ayat Alkitab yang lain, Musa disebut bukan hanya dalam kitab Keluaran, tetapi di seluruh Alkitab, terutama di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi, dan juga Injil, hingga ke surat kitab Ibrani sekalipun ada menyebut Musa. Dan Yesus sendiri menyebut nama Musa berkali-kali, menjadikannya tokoh sentral, pusat dalam iman orang Yahudi dan juga Kristen hari ini. Tambahan pula, tradisi lisan dan teks purba seperti Taurat tidak muncul secara tiba-tiba. Ia diwariskan dengan konsisten dan luar biasa. Jadi nama Musa bukan tokoh rekaan seperti dalam mitos, tetapi seorang pemimpin yang mencetus satu perubahan radikal dalam identiti bangsa Israel. Jadi kesimpulannya pada soalan ini ialah walaupun tiada bukti arkeologi mutlak, gabungan kesaksian ayat-ayat lain dalam Alkitab, konsistensi sejarah Israel, dan peranan Musa dalam teologi, baik Yahudi dan juga Kristen, menunjukkan bahwa Musa lebih daripada satu legenda. Dia adalah tokoh sejarah yang dipercayai melalui iman dan warisan kitab suci. Jadi itu saya penjelasan saya itu. Oke, so itu mengenai Musa. Mari kita tengok soalan seterusnya. Ini pula mengenai tentang Firaun. Jadi siapakah Firaun dalam buku Keluaran? Adakah Firaun dia benar-benar wujud? Oke, kita akan berkenalan dengan Firaun di dalam kitab Keluaran. Adakah dia wujud? Kitab Keluaran sendiri tidak menyebut nama sebenar Firaun, karena Firaun itu sendiri adalah gelaran yang sama seperti gelaran raja, yang kemudiannya Firaun ini menindas bangsa Israel dan juga menolak permintaan Musa untuk melepaskan mereka keluar dari negeri Mesir. Dalam Keluaran sebenarnya ada dua Firaun yang diceritakan. Namun berdasarkan kronologi dan rekod mesin purba, ada dua calon utama yang telah dicadangkan. Yang pertama, pada tahun 1279 sehinggalah tahun 1213 sebelum Masehi, seorang Firaun bernama Ramses yang kedua. Banyak sejarah modern mengaitkan Firaun di dalam kitab Keluaran dengan Ramses yang kedua, karena Keluaran 1 ayat 11 menyebut kota Rameses, dibina oleh Ibrani. Ramses kedua adalah Firaun yang berkuasa sangat lama dan juga dikenali sebagai yang membina ataupun pembina kota dan juga membina monumen-monumen yang besar. Calon yang kedua, sekitar 15 abad sebelum Masehi, ada dua nama, yaitu Tutmose ketiga dan juga Amenhotep yang kedua. Pandangan konservatif berdasarkan 1 Raja-Raja 6 ayat 1 mencatat, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Oleh itu, ini meletakkan peristiwa Keluaran pada tahun sekitar 1446 sebelum Masehi, menjadikan Tutmose ketiga atau Amenhotep kedua sebagai Firaun pada ketika itu. Ini bersesuaian dengan tarik 480 tahun sebelum pembinaan Bait Suci oleh Salomo di dalam 1 Raja-Raja itu tadi. Adakah kedua Firaun ini benar-benar wujud? Itu yang
perlu ditanya dan perlu kita jawab. Dan ya, kedua Firaun ini, yaitu Ramses yang kedua dan juga Tutmos yang ketiga, ataupun Amenhotep kedua, adalah tokoh sejarah yang tercatat di dalam dokumen Mesir dan juga arkeologi. Namun, tiada rekod Mesir menyebut langsung tentang tulah atau kekalahan di Laut Merah. Barangkali Mesir purba tidak mau merekodkan kegagalan atau peristiwa yang memalukan Firaun itu sendiri. Jadi sebagai kesimpulan, Firaun di dalam Keluaran sebenarnya wujud, benar-benar wujud. Walaupun identitinya yang sebenar masih diperdebatkan. Tapi Firaun itu sendiri memang wujud. Kekurangan rekod Mesir sebenarnya tidak menafikan kebenaran kitab suci, karena sejarah Mesir seringkali disunting untuk mengekalkan kemegahan hanya Firaun. Jadi jika kita melihat di dalam sekarang pun, pada masa sekarang pun, kita boleh melihat akan kewujudan ataupun tinggalan-tinggalan Firaun di Mesir. Oke, so itu tentang Firaun lah. Jadi kita tengok lagi apa dia punya soalan yang seterusnya. Tuhan mengeraskan hati Firaun dan menghukumnya. Jadi bukankah tindakan ini bertentangan dengan konsep kebebasan memilih? Jadi mari kita tengok apa pula pandangan jawaban untuk soalan ini. Ya, ini adalah satu soalan yang sangat menarik. Ramai yang bertanya, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kan? Pertanyaan ini sering muncul, jika Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, lalu Firaun dihukum karena tidak membebaskan Israel. Bukankah ini menafikan kebebasan memilih, kan? Nah, di sini mari kita lihat dua penjelasan di sini. Pertama, ada dua istilah di sini di dalam ayat ini, terutama di dalam Keluaran 4, Keluaran 7, dan Keluaran 9. Ada dua istilah di sini yang diterjemahkan sebagai mengeraskan atau dikeraskan. Bila disebut Allah yang mengeraskan Firaun, istilah yang digunakan ialah cazak. Begitulah kali sebutannya itu. Ini bermaksud menguatkan, mengukuhkan, atau mengeraskan. Tetapi apabila Firaun yang mengeraskan hatinya, istilah Ibrani yang digunakan ialah kabed, yang sememangnya berarti mengeraskan. Jadi kadang firman Allah yang dibisikkan dalam hati manusia, ya sama ada membuat orang itu berkeras hati atau berlembut hati, atau menguatkan dia atau menguatkan hatinya yang memberontak. Kita nampak ini berlaku kepada Yohanes dan Yudas. Mereka berdua mendengar firman yang sama dari Yesus, tetapi firman itu membuat Yohanes yang bergelar Guntur menjadi penyayang pengasih, manakala Yudas pula meneruskan hati yang keras. Sama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, kedua, untuk memahami hal ini, kita perlu melihat gambaran penuh dalam kitab Keluaran. Dalam beberapa ayat yang dinyatakan bahwa Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya, ini dalam Keluaran 8 ayat 15, 8 ayat 32, manakala dalam ayat lain Tuhan yang mengeraskannya, ini menunjukkan bahwa Firaun sudah memiliki hati yang keras, angkuh, degil, dan menolak Tuhan. Maka tindakan Tuhan bukan mencipta kejahatan dalam dirinya, tetapi membiarkan dia, menguatkan dia, atau mengukuhkan pilihan hatinya itu sendiri. Jadi Tuhan memberi Firaun banyak peluang untuk bertobat. Setiap bala itu adalah panggilan rahmat, tetapi Firaun memilih untuk tetap menentang. Ingat, setiap kali bala itu diumumkan, dia hanya akan terjadi pada keesokan harinya. Berarti Firaun ada 24 jam untuk bertobat. Jadi di sini mengeraskan hati dalam konteks Ibrani juga bermaksud Tuhan membiarkan atau meneguhkan sikap seseorang demi tujuannya yang lebih besar. Jadi kesimpulannya di sini ialah tindakan Tuhan tidak menafikan kebebasan memilih, tetapi menunjukkan keadilan dan kedaulatannya bahwa walaupun manusia bebas memilih, Tuhan tetap menggenapi rencananya
demi menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa. Jadi itu penjelasan jawaban saya untuk soalan itu. Oke, menarik di situ. Dan kita lihat lagi seterusnya. Kenapa Tuhan membunuh anak sulung orang Mesir yang tidak bersalah? Tidakkah tindakan ini kelihatan bertentangan dengan sifat kasih Tuhan? Dan apakah yang melindungi anak sulung Ibrani? Dalam soalan ini, yaitu mengapa Tuhan membunuh anak sulung Mesir, tidakkah ini bertentangan dengan kasih Tuhan? Tidak dinafikan jika membaca Keluaran 12 ayat 29 tentang pembunuhan anak sulung Mesir dilihat sebagai kejam, malahan bertentangan dengan kasih Tuhan itu sendiri. Namun, untuk memahaminya kita harus melihat dalam konteks keadilan ilahi dan sejarah penindasan Mesir terhadap Israel. Pembunuhan anak sulung haruslah dipahami dari sudut pandang Tuhan itu sendiri. Bagaimana selama beratus-ratus tahun bangsa Israel ditindas, dijadikan hamba, dan anak lelaki mereka dibunuh oleh perintah Firaun. Mesir pada waktu itu bukan sahaja menolak Tuhan, tetapi mereka juga menumpahkan banyak darah anak kecil yang tidak bersalah. 9 tulah sebelumnya sudah diperlihatkan atau sudah dikenakan terhadap Mesir secara berperingkat kepada Firaun sebagai amaran dan memberi ruang untuk dia bertobat. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya seperti yang sudah kita dengar jawaban tadi. Ini ingin saya jelaskan bahwa tulah yang ke-10 selepas 9 tulah sebelumnya itu, tulah yang ke-10 bukanlah suatu pembalasan ataupun tindakan yang tergopoh-gapah, melainkan ia menjadi langkah penghakiman terakhir terhadap sistem kejahatan yang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Ia juga mengungkapkan sendiri tentang kuasa Tuhan terhadap dewa-dewa yang disembah oleh Mesir. Ia mendedahkan bahwa hanya dialah Tuhan yang sebenarnya melalui 10 tulah itu tadi. Ini juga memberi jaminan kepada kita bahwa di antara anak sulung Mesir dan juga anak sulung Israel selamat karena mereka mematuhi perintah Tuhan. Mereka menyembelih anak domba Paskah dan menyapukan darah pada tiang pintu. Kita boleh rujuk ini di dalam Keluaran 12 ayat 7. Darah itu menjadi perlindungan, lambang penebusan. Suatu gambaran awal kepada Yesus anak domba Allah yang menyelamatkan umatnya dari kematian kekal. Jadi kematian anak sulung Mesir melambangkan manusia yang berdosa yang mati tanpa menerima penebusan daripada darah Kristus. Jadi ada dua di sini, yaitu kematian anak sulung Mesir dan juga anak sulung Israel. Dan yang berlaku adalah anak sulung Mesir dibunuh karena mereka tidak mendapat perlindungan daripada darah anak domba yang diperintahkan kepada bangsa Israel, sehingga itu menyelamatkan anak sulung Israel. Saya rasa kalau darah itu tidak disapu di tiang, barangkali anak sulung Israel yang tidak mematuhi perintah Tuhan itu juga, mungkin mereka juga akan mati dalam kejadian itu kalau mereka tidak mendengar ataupun mematuhi perintah Tuhan itu sendiri. Jadi kasih Tuhan tidak berarti mengabaikan keadilan. Di dalam kasih-Nya, Dia sebenarnya menyediakan suatu jalan keselamatan bagi mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan. Oke, lihat itu begitu besarnya si Tuhan bagi umat yang percaya dan taat, Dia menyediakan jalan keselamatan. Dan soalan yang seterusnya pula, apa rasionalnya genosid ke atas kaum Amalek dan Kanaan? Dan apakah justifikasinya dari segi tema Keluaran dan sifat Tuhan itu sendiri yang Maha Mengampuni? Jadi apakah pula bedanya
dengan bangsa Gibeon. Mungkin ada beberapa sedikit istilah-istilah yang kita harus lihat di sini, dan mari kita dengar ulasan untuk soalan ini. Oke, satu lagi soalan yang pasti menimbulkan banyak kontroversi, terutama sekali di kalangan para sarjana Alkitab. Rasional, genocide atau pembunuhan beramai-ramai, penghapusan kaum Amalek dan Kanaan. Apakah justifikasinya dalam tema Keluaran? Dan apakah hubungannya dengan sifat Tuhan yang Maha Mengampuni? Nah, petikan ini keadaan ini menjelaskan bahwa perintah Tuhan agar bangsa Israel membinasakan bangsa Amalek dan Kanaan bukanlah suatu tindakan genosid, tetapi satu tindakan penghakiman ilahi atas dosa yang telah genap, telah matang, dan kejahatan moral yang sudah sampai ke keadaan yang ekstrim. Tuhan memberi masa yang panjang untuk pertobatan, seperti dijelaskan dalam Kejadian 15 ayat 16. Namun apabila dosa bangsa-bangsa ini mencapai kemuncaknya, penghakiman adalah perlu dilaksanakan. Amalek menyerang Israel secara licik, sementara bangsa Kanaan terlibat dalam penyembahan berhala dan kekejaman rohani. Ada juga yang menyebutkan antara lain mereka ini ada upacara keagamaan kafir orang yang mengorbankan anak. Jadi ini bukanlah satu yang dikatakan penjajahan etnik, tetapi tindakan Tuhan yang adil terhadap bangsa yang keras kepala. Namun Tuhan juga menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan bergabung dengan bangsa Israel. Seperti bangsa Gibeon yang menyerahkan diri mereka, walaupun terdapat sedikit tipu helah demi menyelamatkan diri, tetapi hakikatnya Gibeon telah berdamai dengan orang Israel, berdamai dengan Tuhan Israel. Jadi mereka tidak dibinasakan karena mencari perdamaian. Penting juga untuk dipahami bahwa Israel ketika itu berada di bawah pemerintahan langsung dari Allah. Secara hierarkinya Allah memerintah Israel secara langsung, dan segala bentuk penolakan terhadap Israel merupakan penolakan terhadap Tuhan itu sendiri. Jadi bila melaksanakan hukuman itu berarti bahwa Raja Israel yang waktu itu direct kepada Allah lah yang menjatuhkan hukuman itu. Namun bila Israel sendiri tidak taat juga, mereka juga dihukum. Tidak semestinya bangsa lain. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak menafikan keadilan. Di sebalik Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Dia juga harus melaksanakan keadilannya. Di mana ada kejahatan, keadilan dan penghakiman harus menyusul. Jadi Tuhan tetap membuka jalan pengampunan bagi mereka yang merendahkan diri dan berserah kepadanya tanpa mengira latar belakang bangsa atau sejarah masa lalu. Jadi itulah serba ringkas penjelasan saya tentang Amalek, Kanaan, dan juga Gibeon ini. Oke, kita sudah mendengar betapa baiknya Tuhan itu, betapa adilnya Tuhan itu, buka jalan pengampunan bagi semua umat Tuhan yang percaya. Juga even walaupun kejahatan sendiri akan menerima keadilan. Jadi perbahasan kita pada kali ini membawa kita untuk melihat, merenung penulisan agung dalam kitab Keluaran. Jadi kisah-kisah yang kita dengar tadi bukan sahaja menjadi sejarah penyelamatan Israel dari perhambaan, tetapi ini menjadi satu cermin kepada perjalanan rohani kita sendiri sebagai umat Kristen pada hari ini. Jadi dalam setiap tindakan Tuhan itu, sama ada melalui pembebasan, penghakiman, ataupun pengampunan, kita melihat satu tema yang besar. Jadi Tuhan itu Dia setia kepada janjinya, Tuhan itu adil terhadap kejahatan, dan
penuh kasih kepada mereka yang merendahkan diri dan percaya. Oke, mari kita lihat ini, walaupun ada persoalan sukar yang timbul, iman kepada firman Tuhan itu sebenarnya menuntun kita, membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang karakter Tuhan itu sendiri. Jadi untuk mengakhiri perbahasan kita pada hari ini, kita akan dengar lagi dan kita akan minta rumusan penting yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang tinggal hidup di bawah kasih kurnia Tuhan. Oke, mari kita dengar rumusannya. Oke, dari saya, kasih karunia sebenarnya tidak mengabaikan tanggung jawab untuk hidup kudus. Sebagai umat Tuhan yang hidup di bawah kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus, pernyataan itu tidak membenarkan kita untuk hidup sesuka hati. Sebagaimana naratif Firaun yang mengeraskan hati, begitu juga dengan bangsa Amalek atau Kanaan yang tetap memberontak walaupun diberikan peluang untuk bertobat. Ini memperingatkan kita bahwa kasih karunia bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa. Justru kita diajak untuk menyadari terhadap kasih Tuhan dengan ketaatan dan pertobatan yang sejati. Seperti Israel yang ditebus dari Mesir untuk menjadi umat yang kudus, kita juga diselamatkan untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Tuhan itu panjang sabar, tetapi Tuhan itu juga adil. Oleh itu, kita perlu sentiasa menilai hati dan hidup kita dalam ketundukan kita kepada firman-Nya. Kasih karunia bukan sahaja membebaskan kita daripada hukuman dosa yang membawa kepada kematian kekal, tetapi juga kasih karunia memungkinkan kita untuk hidup dalam kemenangan rohani setiap hari. Jadi kita harus sentiasa bergantung kepada Tuhan dan menyadari bahwa kasih karunia itu membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi itu tidak memberikan kita alasan untuk tidak hidup menang dalam kerohanian kita setiap hari. Itu dari saya. Oke, dari saya pula untuk mengakhiri perbahasan kita sebagai kesimpulan, Tuhan sentiasa membuka jalan pengampunan kepada hati yang merendahkan diri. Dari perbandingan antara bangsa Kanaan dan Gibeon, kita melihat satu prinsip besar. Tuhan tidak melihat bangsa atau latar belakang, tetapi melihat hati. Meskipun Gibeon menipu untuk memperoleh perdamaian, mereka berserah kepada kuasa Tuhan dan dibiarkan hidup. Sebaliknya, bangsa lain yang keras hati dan menolak Tuhan akhirnya dibinasakan. Ini memberi pengajaran bahwa tiada siapa yang terlalu jauh untuk diselamatkan jika hatinya terbuka kepada belas kasihan Tuhan. Dalam kasih kurnia-Nya, Tuhan masih berbicara melalui Roh Kudus. Firman dan pengalaman hidup kita hari ini. Dia memanggil kita kepada pertobatan bukan untuk menghakimi semata-mata, tetapi untuk memulihkan, mengembalikan kita kepada Allah. Matlamat Allah yang sebenar ialah pemulihan, kembali kepada image yang asal. Maka sebagai umat Kristen, kita harus belajar merendah diri, cepat bertobat, dan berserah kepada pimpinan Tuhan. Setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, tidak akan ditolaknya karena kasih karunia-Nya jauh melampaui kegagalan kita. Jadi itu saja dari saya. Oke, thank you. Terima kasih semua untuk perkongsian yang sudah diberikan. Jadi demikianlah perbahasan kami kali ini. Semoga apa yang kami telah bahas, kami telah bincang, dan kami kongsikan ini, yang kami kongsikan bersama ini membawa manfaat bagi semua orang. Jadi marilah panggilan untuk kita semua untuk tidak mengeraskan hati seperti Firaun, tetapi merendahkan diri seperti Gibeon. Kasih kurnia Allah memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi di dalam Kristus kita menerima pengampunan, kekuatan, dan tujuan baru sebagai umat Tuhan yang setia. Oke, terima kasih semua, dan sebagai menutup
perbincangan kita pada kali ini. Saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kudus dan Pengasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami tentang keadilan dan kasih karunia. Tuhan, bantu kami ya Tuhan, ajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami. Biarlah kami hidup dalam pertobatan dan dalam iman yang sejati. Bantu kami ya Tuhan dan kuatkan kami agar setiap hari kami akan tetap setia dan taat kepada firman-Mu dan sentiasa ingat akan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati.